ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ayyuhal mu'minun, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mari menjadi orang-orang beriman yang jujur. Mari kita sama-sama membiasakan diri untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran agar kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Ayyuhal mu'minun, mari kita sama-sama melazimi dan berpegang kepada jamaah kaum muslimin, karena sesungguhnya pertolongan Allah didapat oleh orang-orang yang berjamaah. Dan ingatlah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manusia kondisi-kondisi yang membuatnya bisa berfikir dan merenungkan kondisi-kondisi tersebut. Di dalam surat Al-Insyiqaq, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan beberapa makhluknya yang agung seperti malam, bulan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq, kalian pasti akan melewati tahap demi tahap dalam kehidupan, yaitu kita akan berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, sehingga di antara kita akan berada di dalam satu kondisi hari ini, nanti atau besok dia akan berpindah ke kondisi yang lainnya. Di antara kondisi-kondisi tersebut, hadirin yang dirahmati Allah, yaitu keadaan atau kondisi sakit setelah sehat, lemah setelah kuat. Ada salah seorang di antara kita yang berada di puncak kekuatannya, tiba-tiba dia menjadi sakit dan lemah. Kondisi ini yang bisa menimpa setiap orang dari kita, sesungguhnya dia memiliki pesan untuk kita selalu mengingat pokok-pokok ajaran agama kita yang suci ini, yang selayaknya kita hayati dan kita renungkan ketika kita berada di kondisi tersebut. Di antara pokok-pokok tersebut, yang pertama, kita hendaknya mengingat bahwasanya apa yang menimpa kita merupakan ujian yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian yang ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, dan kekurangan dalam harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan di antara bentuk kekurangan jiwa adalah ketika kita atau salah seorang di antara kita mengalami sakit, sehingga ketika dia sehat, dia tiba-tiba mengalami sakit dan kekuatannya melemah. Pokok yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, hendaklah kita mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan penyakit, dia juga menurunkan obatnya dan penyembuhnya serta penawarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa wa ja'ala lahu shifaan." Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan juga penawarnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang menurunkan penyakit dan dia pula yang menurunkan obat penawarnya. Dan ini adalah di antara hikmah Allah yang sempurna, sehingga seorang hamba berpindah dari sehat menuju sakit, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan baginya berbagai macam obat yang bisa mengembalikan kesehatannya yang semula. Pokok yang ketiga, hadirin rahmati Allah, sungguhnya kita oleh agama kita diperintahkan untuk berobat ketika kita mengalami sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawu ibadallah," maka berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Sungguhnya kita diperintahkan untuk mencari obat yang bisa mengusir penyakit dari diri kita yang menimpa kita. Pokok yang keempat, hadirin rahmati Allah,
hendaklah kita mengingat bahwasanya obat-obatan tersebut dia hanya sekedar sebab di antara sebab-sebab. Adapun kesembuhan itu dia mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, wa idza maridtu fahuwa yashfin, ketika aku sakit maka hanya Allah yang menyembuhkan aku. Sungguhnya obat-obat tersebut dia bisa menjadi penyembuh dan bisa jadi juga tidak bisa menyembuhkan. Terkadang seseorang bisa diberi manfaat oleh satu obat, namun pasien yang lainnya tidak bermanfaat baginya obat tersebut. Bahkan salah seorang di antara kita tiba-tiba sembuh dengan sebab yang tidak bisa dicelidiki oleh para dokter. Ini hakikatnya bisa menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia yakin bahwasanya kesembuhannya murni berada di tangan Allah. Sungguhnya hanya Allah tempat kita kembali dan berserah diri. Yang kelima, hadirin rahmati Allah, sungguhnya obat-obatan yang dibuat tidaklah terbatas pada racikan-racikan obat yang dikenal di dalam dunia kedokteran. Sungguhnya obat-obatan yang dikenal dalam dunia kedokteran itu adalah salah satu jenis obat yang diturunkan oleh Allah, namun bukan satu-satunya obat. Sesungguhnya di antara obat-obatan yang digunakan oleh Nabi SAW yaitu ruqyah, yaitu bacaan-bacaan berupa zikir dan doa, dan yang paling agung di antaranya adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nabi SAW beliau tidak jarang menjampi dirinya dengan kedua surat tersebut ketika beliau sakit. Kemudian juga beliau membacakan keluarga beliau yang sakit dengan kedua bacaan tersebut. Nabi SAW membacakan dua surat tersebut lalu meniupkannya pada bagian yang sakit. Sungguhnya ini, yaitu ruqyah, adalah salah satu obat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita mengharapkan kesembuhan melalui obat-obatan yang diracik oleh manusia yang dikenal di dalam dunia kedokteran, sungguhnya selayaknya seorang muslim mencari kesembuhan melalui ruqyah tersebut yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan di antara yang paling agung dan paling bermanfaat adalah surat Al-Falaq, surat An-Nas dan surat Al-Fatihah. Ayyuhal mu'minun, sungguhnya ketika sehat seseorang bisa menyaksikan bagaimana pemberian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kesehatan yang luar biasa merupakan nikmat Allah. Nabi SAW bersabda, "Ma u'tiya ahadun ba'dal yaqini ata'an khairan minal afiyah." Tidak ada pemberian dari Allah setelah Islam yang melebihi kesehatan. Setelah Islam, setelah keyakinan, setelah iman, nikmat yang paling besar adalah kesehatan. Maka di antara nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh seseorang adalah ketika dia menjadi orang sehat, orang yang terlindung dari berbagai macam penyakit. Dia merupakan nikmat yang menuntut kita untuk mengamalkan apa yang dicintai oleh Allah sebelum kita menyesal, dan tidak ada gunanya penyesalan. Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang banyak orang lalai padanya, yaitu kesehatan dan masa luang. Adapun orang yang sakit, maka hendaklah dia mengetahui bahwa sakitnya tersebut adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dirinya, untuk meninggikan derajatnya, untuk memperbanyak pahalanya dan menggugurkan dosa-dosanya. Maka dia wajib untuk bersabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa dia pasti akan menguji hambanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang jika ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Mereka itu akan mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, dan mereka akan mendapatkan kasih sayang, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Di antara tameng yang bisa melindungi seseorang yang sakit dari kelemahan jiwa
dan dari kelemahan rohnya adalah dengan dia bersabar dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Sesungguhnya yang menurunkan penyakit adalah Allah, dan dia juga yang menurunkan obatnya, dia juga yang menyembuhkan. Maka dia wajib bersabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Maka wahai orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memberikan kalian kesehatan, dan amalkan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berbuat maksiat kepada Allah, karena sungguh maksiat yang telah kalian lakukan itu atau yang akan kalian lakukan itu mampu kalian lakukan karena nikmat dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika berbuat maksiat bahwa tangan yang engkau gunakan untuk berbuat maksiat bisa jadi Allah akan melumpuhkannya. Matamu yang engkau gunakan untuk mengumbar pandangan bisa jadi Allah akan membutakannya. Dan kakimu yang engkau gunakan untuk berjalan menuju yang haram, Allah bisa melumpuhkannya. Wahai orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah berupa rasa sakit, bersabarlah. Mintalah kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, rasa sakit itu sungguhnya bisa mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertawakal dan berserah diri kepadanya. Allah taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'min." Hanya kepada Allah lah kalian berserah diri jika kalian benar-benar beriman. Selamat bagi orang yang sakit, yang sakitnya tersebut membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Celaka dan sungguh celaka orang yang sehat, yang dimana sehatnya itu justru menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna mimman idza ufiya syakar wa idza betuliya bil maradi sabar. Allahumma ja'alna mimman yashkuru ni'matal afiyah wa yasbiru ala bala'il marad. Allahumma ja'alna min ibadika asy-syakirin as-sabirin. Allahumma ja'alna min ibadika asy-syakirin as-sabirin. Allahumma ja'alna min ibadika asy-syakirin as-sabirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita semua dan mengangkat penyakit corona ini dari tengah kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.